Kita lanjut yang kelima, pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima di awal, ya, tetapi belum diterima. Nah, pendapatan ini harus dicatat dalam periode akuntansi di mana pendapatan tersebut diperoleh. Oleh karena itu, pendapatan diterima di muka tidak boleh ditunjukkan sebagai pendapatan pada periode akuntansi di mana pembayaran itu diterima. Jadi kan pendapatan ini dibayar seolah dibayarkan, ya, tetapi uangnya belum kita terima. Jadi pencatatannya dilakukan pada saat adanya pengakuan bahwasannya adanya pendapatan walaupun uangnya belum diterima. Jadi pada saat uangnya diterima itu tidak perlu dilakukan pencatatan lagi, gitu ya. Namun prepaid income harus disajikan pada periode akuntansi di mana barang atau jasa sehubungan dengan pendapatan dibayar di muka itu telah dilakukan. Jadi perlu adanya yang namanya pengakuan atau pencatatan ulang pada jurnal penyesuaian untuk akun ini. Gitu ya. Nah, ini kita lanjut ke contoh soalnya. Misalnya ya, menerima pendapatan sewa untuk 2 tahun senilai 3 juta rupiah diterima tanggal 30 Juni tahun 2019. Nah, perhitungan biaya sewa yang sudah terpakai sampai bulan Desember adalah terhitung 6 bulan. Ya, dari Juni sampai Desember itu dihitungnya sekitar 6 bulan. Maka perhitungannya adalah 3 juta rupiah dibagi 24. 24 ini didapat dari 2 tahun. 1 tahunnya itu kan 12 bulan. Maka kalau dia 2 tahun sama dengan 24 bulan. Nah, dikalikan dapatlah hasilnya senilai 125.000. Nah, 125.000 inilah kita kalikan 6 bulan. Ya, di mana 6 bulan ini didapat dari bulan Juni sampai dengan Desember. Maka hasilnya adalah 750. Nah, ada 2 metode penyelesaian untuk pencatatannya. Yang pertama dicatat sebagai hutang pendapatan dengan pendekatan neraca. Ya, jurnalnya yang pada tanggal 30 November dicatat kas pada sewa dibayar diterima di muka. Nilainya 3 juta rupiah. Kemudian untuk penyesuaiannya dicatat sewa diterima di muka pada pendapatan sewa senilai 750.000 rupiah ini ya. Nah, untuk metode yang kedua dicatat dengan pendekatan laba rugi atau dicatat sebagai pendapatan. Kalau tadi dicatat sebagai hutang. Jurnalnya pada tanggal 30 dicatat kas pada pendapatan senilai 3 juta. Sedangkan ayat jurnal penyesuaiannya ya dicatat pendapatan sewa pada sewa diterima di muka senilai 2.250.000. Nah, selanjutnya biaya pemakaian perlengkapan. Nah, untuk biaya pemakaian perlengkapan di sini, jadi perlengkapan ini adalah barang yang digunakan oleh perusahaan ya yang masa pakainya itu 1 tahun. Nah, ada 2 tipe di dalam biaya pemakaian perlengkapan. Yang pertama, perlengkapan dicatat sebagai harta. Jadi, perlengkapan ini di awal pembelian itu dianggap sebagai harta. Dan di akhir periode, perlengkapan tersebut masih tersisa, maka akan disesuaikan di akhir periode dengan jurnal penyesuaian. Yang kedua, tipe yang kedua yaitu perlengkapan dicatat sebagai beban. Nah, jadi perlengkapan di awal pembelian dianggap sebagai beban. Jadi pada saat di akhir periode, perlengkapan itu misalnya dianggap habis, maka perlu dibuat jurnal penyesuaian adanya perlengkapan yang tersisa diakui sebagai harta pada akhir periode. Nah, contoh soalnya di sini perlengkapan kantor. Ya, perlengkapan kantor yang dibeli senilai 20
juta rupiah pada akhir tahun 2019, tersisa 1 juta rupiah. Ya, tersisa 1 juta rupiah. Maka jurnal penyesuaiannya jika dicatat sebagai harta, maka pencatatannya beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Nah, nilai 19 juta ini didapat dari 20 juta dikurangi 1 juta. Jadi kan total hartanya itu nilainya 20 juta. Kemudian yang tersisa 1 juta. Maka yang terpakai adalah 19 juta. Nah, itulah yang dicatat di jurnal penyesuaian jika dia diakui sebagai harta. Tetapi kalau dia diakui sebagai beban, maka yang kita catat adalah perlengkapan kantor pada beban perlengkapan kantor yang nilainya tersisa, yaitu 1 juta. Nah, biasanya kita mencatat sesuai dengan yang ini ya. Yang ini. Kalau pada neraca, sedangkan kalau pada laba rugi, ini yang kita catat. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kerugian piutang. Nah, untuk kerugian piutang ini timbul karena adanya prinsip bahwa piutang yang dicatat di laporan keuangan neraca adalah hanya sebesar jumlah piutang yang diharapkan akan ditagih. Nah, contohnya misalnya saldo piutang perusahaan senilai 1 juta rupiah diperkirakan 10% tidak bisa ditagih. Artinya misalnya kredit macet. Jadi perlu adanya penyesuaian di akhir periode dengan pencatatan sebagai berikut. Kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang senilai 100.000 rupiah. 100.000 rupiah ini didapat dari 10% dikalikan 1 juta. Nah, demikian untuk penyelesaian kasus akun-akun yang berkaitan dengan jurnal penyesuaian. Silakan pahami, jika ada yang ingin ditanyakan, tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Sebelumnya Ibu mohon maaf karena suara Ibu agak serak dan mohon dimaklumi atas kekurangan jika penjelasannya terlalu cepat atau kurang dipahami. Jadi mohon silakan ditanyakan kalau memang tidak paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.